Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur pada malam hari ini, kita boleh berjumpa kembali secara virtual di dalam ibadah doa malam kita. Atas anugerah dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sekalipun kita tidak secara langsung bertatap muka atau hadir di satu tempat yang sama, tetapi marilah kita mengikuti ibadah ini dengan takut akan Allah dan hormat kepadanya, sebab Ia Maha Hadir, sebab Ia Maha tahu bagaimana kita menyembah Dia, bagaimana kita beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menaikkan segala pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami masih hidup. Kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini kami juga masih sehat. Kami bersyukur Tuhan, jika sepanjang hari ini kami masih bisa beraktivitas dengan organ tubuh kami yang sempurna. Kami juga bersyukur Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan di dalam hidup kami, tetapi Tuhan berikan kekuatan untuk kami berjuang sampai dengan hari ini. Tanpa Tuhan, tentu kami tidak sampai di malam ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan hidup kami bukan semata-mata karena kami hebat, kami mampu melewati waktu demi waktu di dalam hidup kami. Tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah setiap kami yang pada malam hari ini akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh terluap dari hati kami yang terdalam sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Pimpin dimanapun kami berada saat ini. Kiranya mulut bibir kami pada malam hari ini dengan segenap akal budi kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kiranya pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberi pujian, memberi hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, yang berkuasa, yang mulia. Dan biarlah segala bangsa juga datang menyembah kepadanya. Ku sembah ya Engkau Allahku. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang
kita berikan pujian, hormat kita bagi Allah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut menerima segala pujian dan hormat dari setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah alasan daripada kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih dan menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur atas semua kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah pujian, penyembahan kami pada malam hari ini hanya kami tujukan kepadamu saja ya Tuhan. Allah yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kami orang berdosa. Inilah Tuhan pujian kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hari lagi kita akan beribadah kembali. Kita akan kembali mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya di saat kita beribadah di momen hari kenaikan Tuhan Yesus, ada satu firman Tuhan yang selalu diingatkan kepada setiap kita, yaitu bahwa Tuhan yang naik ke surga juga adalah Tuhan yang akan datang kembali kedua kalinya ke bumi ini sebagai Raja yang adil, menghakimi seluruh umat manusia. Dan marilah di dalam masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita bekerja giat bagi Tuhan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa supaya Tuhan boleh selamatkan generasi-generasi ini. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasa
kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita berdoa melalui pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang bersama-sama. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biarlah Tuhan mendengar pujian kita malam hari ini. Dan inilah satu kerinduan yang disukai oleh Tuhan, bahwa banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan diselamatkan dengan anugerah dan kasih karunia-Nya yang besar. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua, suami, atau sebagai istri, atau menjalankan peran kita di dalam panggilan kita masing-masing kepada teman kita atau saudara kita, tempat pekerjaan kita, atau menjalankan panggilan kita di dalam keluarga kita. Tentu saat ini bukanlah hal yang mudah, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa tangan Tuhan itu sungguh kuat. Dan mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, sekalipun kadang tak mudah untuk mengerti apa yang sedang kita alami saat ini. Waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakinlah Bapak Saudara bahwa Ia punya rancangan yang jauh lebih indah dibandingkan apa yang kita pikirkan saat ini. Mari kita dengan iman menaikkan pujian ini. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersyafaat pada malam hari ini bersama-sama, dimanapun kita berada. Yang pertama, kita terus berdoa dengan kondisi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Secara khusus juga untuk kondisi bangsa kita Indonesia, yang masih terus bergumul dengan wabah penyakit virus corona saat ini. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, memberikan hikmat bijaksana untuk boleh menemukan langkah-langkah yang tepat untuk boleh mengatasi daripada penyebaran virus corona ini. Mari kita juga berdoa untuk rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberikan rasa menghargai akan upaya usaha pemerintah di dalam penanganan wabah ini. Biarlah mereka juga diberikan ketaatan, hati yang mau setia tunduk pada perintah pemerintahan yang ada. Mari kita berdoa untuk dua pokok ini bersama-sama. Tuhan, saat ini kami dengan sangat mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong setiap kami, secara khusus bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, di dalam segala upaya, tindakan-tindakan yang saat ini ditempuh untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan pilih, yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin kami di pemerintahan, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kepekaan, kebijaksanaan di dalam setiap mereka mencari satu langkah, perumusan, upaya-upaya, pemutusan daripada penyebaran virus ini ya Tuhan. Kami menyerukan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga lindungi. Terlebih lagi kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berikan hati yang mau tunduk kepada setiap aturan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Sehingga persoalan ini bukan berlarut-larut terjadi, tetapi juga boleh dengan segera diatasi ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk setiap tenaga medis dimanapun mereka berada dan bertugas. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kemampuan, kecukupan, kekuatan tenaga di dalam mereka bekerja. Dan biarlah Tuhan lindungi dari penyebaran virus ini. Tuhan berikan keselamatan di saat mereka bekerja, memenuhi panggilan mereka sebagai perawat, sebagai dokter yang harus senantiasa bekerja mengatasi virus ini. Mari kita juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang menjadi korban daripada virus corona ini. Baik mereka yang telah kehilangan anggota keluarga mereka, maupun mereka yang saat ini harus menjalani isolasi atau karantina mandiri. Merupakan satu isolasi atau keadaan yang sulit tentunya diterima. Terhindar dari relasi sosial yang seperti biasanya. Tapi mari kita doakan supaya Tuhan terus membakar hati mereka dengan semangat untuk berjuang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, para dokter, para perawat
yang saat ini bekerja di rumah sakit, yang terus memberikan hidup mereka ya Tuhan, untuk mengobati setiap pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan keselamatan atas mereka ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dengan segala kuasa-Mu, sehingga mereka juga boleh bekerja jadi berkat bagi banyak orang, dan mereka sendiri pun boleh selamat, dan akhirnya nanti mereka juga boleh pulang dan bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan, kami menyerahkan mereka. Biarlah Tuhan terus alirkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk memberikan tenaga, kekuatan yang lebih di saat mereka harus menggunakan APD sepanjang hari. Tentu ini adalah suatu hal yang panas, gerah, menguras keringat mereka. Tapi biarlah kekuatan daripada-Mu yang memampukan mereka untuk boleh terus berjuang. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang saat ini menjadi korban daripada virus corona ini. Tuhan, kami menyerukan keberadaan mereka, sekalipun mereka saat ini dalam keadaan karantina, isolasi mandiri. Biarlah Tuhan yang terus berikan semangat di dalam hati mereka, berjuang sehingga mereka tidak menyerah dengan keadaan. Sekalipun mereka sulit, mereka terpecah dari keluarga mereka, tapi kami menyerahkan mereka. Terlebih lagi kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan duka cita, karena anggota keluarga mereka harus berpulang karena terkena penyakit ini. Tuhan, Engkau hiburkan. Sekalipun mereka terbatas untuk mengantarkan jenazah, sekalipun mereka terbatas untuk melihat untuk terakhir kalinya, tapi biarlah penghiburan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan hadir di dalam hati mereka, dalam keluarga mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka. Oh Tuhan, inilah doa kami bagi bangsa dan negara kami, bagi rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan. Tentu banyak gereja Tuhan yang tidak siap dengan pelayanan online atau virtual. Mari kita berdoa kiranya Tuhan juga mampukan setiap hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, majelis-majelis gereja, sehingga mereka juga boleh mempersembahkan yang terbaik sekalipun di dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas dan tidak siap ini. Kita juga berdoa untuk setiap kerohanian jemaat Tuhan. Tentu ada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak biasa dengan ibadah online, tapi biarlah ibadah online ini tidak menyurutkan keseriusan, tidak menyurutkan kesungguhan untuk mencari Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan gereja dan berdoa bagi setiap kita jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Banyak gereja yang tidak siap dengan situasi saat ini ya Tuhan. Mereka kekurangan fasilitas, mereka bahkan juga ada yang kekurangan sumber daya manusia. Mereka sungguh-sungguh terbatas untuk mengelola pelayanan online ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau berikan karunia-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap majelis-majelis jemaat, bagi setiap aktivis-aktivis gereja di dalam menuaikan segala pelayanan yang dibutuhkan saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan setiap gereja-gereja Tuhan boleh memberikan yang terbaik dengan keberadaan mereka saat ini. Kami juga menyerahkan untuk kondisi kerohanian daripada jemaat Tuhan. Sekalipun ibadah online bukanlah satu ibadah yang biasa dilakukan, tetapi biarlah dengan situasi ini ya Tuhan, Engkau terus bakar hati mereka. Mereka tetap memiliki rasa hormat, rasa takut, dengan serius, dengan sungguh-sungguh datang mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami berdoa untuk setiap keberadaan mereka Tuhan. Kami terbatas untuk melihat secara langsung, tapi biarlah Engkau berkati kehidupan kerohanian mereka. Terus berikan kemampuan untuk membaca Alkitab. Beri kekuatan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan lemah tubuh. Ada beberapa jemaat tentu kita ingat setiap nama-nama mereka yang biasa kita doakan di kebaktian doa malam. Mari kita sebutkan di dalam doa kita di rumah bersama dengan keluarga kita. Dan mari kita berdoa untuk pergumulan setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Bahkan ini juga dialami oleh masyarakat umum, yaitu tentang perekonomian. Biarlah Tuhan buka jalan
atas kondisi yang sulit ini. Tuhan kirimkan pribadi-pribadi yang mengasihi setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga berkat Tuhan juga boleh mereka alami. Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, kepada siapa lagi kami harus berseru? Kepada siapa lagi kami harus mengadu atas pergumulan ini? Selain kepada Tuhan. Karena kekuatan manusia terbatas. Teman kami pun mengalami hal yang sama. Dan keluarga-keluarga lain pun juga bergumul dengan hal yang kami doakan ini. Dan hanya Engkau Tuhan, Allah yang dapat melakukan perkara yang ajaib di dalam keadaan situasi saat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini sangat-sangat terbatas dengan keuangan mereka. Dengan bahan-bahan makanan yang mereka miliki. Tuhan, kami berdoa, kiranya dengan doa mereka yang setiap hari mereka ucapkan, usaha yang terus mereka lakukan untuk memperoleh rezeki, kiranya Tuhan berkati, bukakan jalan ya Tuhan. Kirimkan pribadi-pribadi yang juga mengasihi mereka, sehingga mereka pun juga boleh bertahan dengan kehidupan ini. Terlebih lagi sekalipun situasi sulit, kami mohon Engkau jaga iman mereka, supaya mereka tetap memandang kepadamu ya Tuhan, sebagai satu-satunya andalan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang saat ini terus berupaya berobat untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi saudara kami, tapi jangan izinkan penderitaan terus berlarut-larut. Sungguh Tuhan, penderitaan itu menyayat setiap hati kami. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu. Biarlah mukjizat-Mu terjadi di dalam iman yang mereka miliki. Dan kami percaya waktu-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjalani peran kita saat ini sebagai suami, sebagai istri, tentu bukan hal yang mudah. Selain tuntutannya kita harus melindungi, menaungi, atau mengasihi keluarga kita. Kita saat ini juga dipusingkan dengan beberapa hal yang kita doakan tadi. Tentu banyak suami berpikir keras. Banyak istri juga bergumul, berdoa mendukung suami mereka. Mengatur kebutuhan dan sebagainya. Tapi pada malam hari ini, kita mau belajar berjalan untuk memahami semua yang Tuhan inginkan. Sekalipun sulit, tapi biarlah hidup kita terus memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti lirik pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, bagai di belantara. Tapi dengan segenap hati mau menghamba, serahkan diri, genapi karya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa
Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti ya Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwasannya kehidupan kami harus terus berjejak dengan Tuhan. Bahwasannya kehidupan kami harus terus berjalan beriringan dengan Engkau ya Tuhan. Gak ada alasan buat setiap kami untuk bisa seenaknya memilih jalan hidup kami. Padahal Engkau pencipta dalam hidup kami. Karena itu kami sungguh ingin Tuhan menyelaraskan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa berjejak bersama dengan Tuhan. Karena itu kami sungguh membutuhkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, untuk boleh mengubahkan, untuk terus boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Tolong kami agar ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam setiap hati kami. Allah Roh Kudus yang boleh mengingatkan, Allah Roh Kudus yang boleh membuat hati kami merasakan satu dorongan untuk boleh kami bisa melakukan kebenaran hal tersebut. Kiranya Tuhan, kami boleh semakin terus menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, karena kami sungguh siap untuk bisa mendengarkan kebenaran tentang Tuhan yang boleh melegakan, yang boleh menjadi penopang dan dasar hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu istri yang cakap. Mari saya mau mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian membuka bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi setiap kita sekalian. Amsal 31 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat
sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sedemikian jauh membacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah engkau dan saya untuk bisa terus punya waktu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ada sebuah perkataan yang berbunyi demikian. It's hard to be a woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan perkataan ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, rasanya ini adalah satu hal yang ideal, bukan sempurna. Saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu orang-orang mendengarkan perkataan ini, saya yakin ada banyak kaum pria yang mengidam-idamkannya. Tetapi menjadi pertanyaan, mungkin gak sih hal itu ditemukan? Dia harus berpikir seperti seorang pria yang logis, yang rasional. Dia harus berperilaku sebagai seorang perempuan. Wah, yang menarik, yang bijaksana, yang dewasa. Dia juga harus terlihat penampilannya sebagai seorang yang menarik. Seperti anak yang perempuan muda. Tetapi gak dilupakan, harus bekerja seperti kuda. Makanya ada perkataan kerja keras sebagai kuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekedar punya pasangan atau istri yang cakep, tetapi juga yang cakep kalau bisa kita mau hal tersebut terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum bapak nih secara khusus disuruh memilih, pilih istri yang cakep atau yang cakap, apa pilihannya? Wah, sayup-sayup terdengar dalam telinga saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin maunya yang cakep deh atau yang cakap deh. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mau istri yang cakep sekaligus cakap disertai banyak cakap. Saya rasa yang banyak cakapnya jangan dicontoh kalau bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia modern ini saat ini membuat penampilan jadi cakep itu tuh bak menjentikkan jari, mudah. Tetapi yang susah itu keluar uangnya. Ya,
Gampang banget kalau mau cantik, mau dari harga yang hemat sampai paket yang fantastis, bombastis, harganya itu ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang susah itu uangnya keluarnya ya, buat beberapa orang sih. Tetapi akan sangat mudah kok membuat wanita yang tadinya berpenampilan kurang menarik, sekarang menjadi sangat dilirik. Yang penampilannya tadinya biasa-biasa aja, akhirnya berubah menjadi luar biasa. Tren masa kini akan menjajakan penampilan sangat ditonjolkan, bukan? Orang-orang kita lihat ya di Instagram Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti berlomba-lomba menunjukkan, wah saya lebih tren, saya lebih keren bajunya, saya lebih cantik, saya lebih ngikutin bukan modus ya, mengikuti semua hal-hal yang berkembang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kulit kepala sampai ujung kaki, segala bentuk perawatan itu ada. Boleh dipilih dan semua tersedia. Mudah kan? Tapi ya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kepada biayanya. Tapi berbanding kebalik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan seseorang yang mau cakep. Seorang yang cakep itu gampang, tapi seorang yang cakap itu tidak gampang. Mengapa? Kecakapan itu lahir bukan dengan sendirinya. Ketika engkau dilahirkan dari kandungan ibumu, langsung keluar labelnya, saya anak yang cakap nantinya. Enggak. Tetapi kecakapan itu adalah suatu hal yang harus membutuhkan usaha dan ada prosesnya yang panjang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ngomongin soal kecakapan itu, pasti ada orang-orang yang berkata, aduh itu susah nih cuantau. Tapi ada proses yang harus dijalani dan membutuhkan waktu. Dan saya yakin ada banyak baik suami ataupun istri atau para kaum lajang, muda-mudi yang saat ini sedang memikirkan untuk menikah. Menginginkan hal tersebut, cakap. Karena itu firman Tuhan hari ini berbicara kepada para istri dan juga kaum wanita untuk bisa memiliki kecakapan dalam hidupnya. Karena hal ini lebih berharga daripada permata. Bapak Saudara berbicara soal cakap di dalam bagian Amsal 31 ini. Yang menyuguhkan segala klasifikasi istri yang cakap. Saya harus mengingatkan terlebih dahulu sebelum menjelaskan lebih lanjut. Saya harus mengingatkan terlebih dahulu sejak awal bahwasannya firman Tuhan ini sekalipun akan banyak kata istri dan judulnya pun istri yang cakap, tapi bukan berarti saat perenungan ini diberitakan kaum bapak udah siap menyerang istrinya bilang, dengerin baik-baik ya. Enggak begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bagian firman Tuhan ini bukan ajang untuk saling terjang, bukan. Dan bagian firman Tuhan ini juga menjadi satu bagian firman Tuhan yang penting untuk setiap kaum muda. Engkau para pemuda yang sedang memikirkan pasangan hidup, ingat ada klasifikasi untuk memilih pasangan hidup. Dan engkau yang menjadi pemudi, ingatlah engkau harus mengusahakan memiliki kecakapan. Kecakapan yang pastinya sesuai kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih istri yang cakap itu? Apa sih maksudnya Amsal waktu bilang istri yang cakap itu? Kata cakap di dalam bagian ini menggunakan bahasa Ibrani, yaitu kail. Kata ini biasanya dipakai untuk pria dalam menunjukkan kekuatan dalam pertempuran. Karena itu kata ini paling sering digunakan untuk menggambarkan prajurit atau tentara. Dan ketika digunakan untuk kaum wanita, kata ini menunjukkan karakter yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena di sana karakter yang luar biasa itu dikaitkan juga dengan berbudi luhur. Karakter yang mulia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kata kail ini ada yang menerjemahkan sebagai noble karakter atau virtuous karakter. Istri yang berkarakter yang mulia bukan cuma sekedar baik. Siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada emas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang istri yang kail mempunyai kekuatan batin untuk bisa melakukan tanggung jawab yang mereka emban dan dapat mengatasi berbagai hambatan yang akan datang nantinya.
Kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, cakap tuh seperti apa? Lebih lanjut. Seorang yang cakap itu berkaitan erat dengan yang pertama, kualitas karakternya. Seorang istri yang kail memiliki karakter yang baik, berkarakter mulia. Dari karakternya Bapak Ibu Saudara sekalian, sang suami akan percaya kepadanya. Yalah ya, gak mungkin sang suami akan ragu ya, akan mempertanyakan uang bulanan kemana aja tuh. Enggak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sang suami akan percaya sepenuhnya bahwasannya sang istri ini bisa mengelola keuangan dengan baik. Bukan untuk foya-foya, untuk beli masker, beli make up. Bukan masker ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia tidak akan memboroskan uangnya atau tidak akan juga kabur dengan pria lain. Ia adalah seorang yang cerdik, cermat, dan cerdas. Bisa dikatakan seorang istri yang cerdik, cermat, dan cerdas ini adalah seorang yang dapat melihat situasi lingkungannya seperti apa. Dan dia akan menangkap peluang, bukan memanfaatkan orang lain. Tapi dia akan bisa menangkap peluang tersebut. Ia juga dikatakan sebagai seorang yang pekerja keras, rajin. Dikatakan dalam bagian Amsal, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan berarti sang istri ini gila kerja, enggak. Tapi dia tahu porsinya. Dia tahu porsinya sebagai seorang istri harus melakukan apa. Dia tahu sebagai seorang istri tugasnya itu ngapain. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang istri juga memiliki perhitungan dan memikirkan pemikiran ke depan seperti apa. Dia mempersiapkan masa depannya untuk keluarganya, bukan untuk dirinya saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia juga memikirkan masa depannya, bukan hanya masa kini yang dia jalani. Seorang istri juga seorang istri yang penuh semangat. Waktu dia melakukan segala pekerjaannya, segala tugas-tugas yang dia kerjakan, dia enggak mengerjakan dengan sungut-sungut. Tapi dia mengerjakannya dengan semangat. Untuk sang suami, untuk anak, untuk keluarga. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Di dalam ayat 18 menjelaskan bahwa seorang istri yang bijak ini juga bisa berdagang. Wow, semua yang ada dalam tangan istri tersebut cekatan begitu ya tangannya. Semuanya jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ngibaratin gitu ya kalau dalam istri zaman sekarang, zaman now gitu ya. Dia mungkin saat ini gak bisa bekerja di kantor. Tetapi dia bisa memikirkan peluang-peluang apa tuh. Ya, melalui tangannya semuanya itu jadi. Jadi PMP bisa dijual ya. Jadi bisa dari kain jadi masker bisa dijual. Melihat peluang dan dia juga bekerja untuk hal tersebut. Dia pandai berdagang dan mendatangkan laba keuntungan. Bapak Saudara sekalian, dalam bagian ayat firman Tuhan banyak sekali perempuan-perempuan, tokoh-tokoh perempuan yang dituliskan di dalam Alkitab bukan? Seperti halnya Naomi Bapak Ibu Saudara. Naomi dikenal sebagai ibu mertua yang bijak karena ia membimbing Rut untuk bisa mendapatkan asupan makanan dan bahkan menemukan pasangan hidupnya. Kita tahu Rut ini adalah menantu daripada Naomi. Ketika Naomi mau kembali ke Israel, Rut ngotot mau ikut sama Naomi. Karena itu waktu akhirnya mereka udah tiba di Israel, Naomi membimbing Rut untuk bisa bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan menuntun Rut untuk bisa mendapatkan jodoh. Naomi dikenal sebagai ibu mertua yang bijak bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dikatakan Naomi adalah seorang perempuan yang cakap. Karena ia membimbing Rut untuk bisa mendapatkan kebutuhan hidup dan juga menemukan pasangan hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter daripada seorang istri yang cakap adalah ia itu bermurah hati. Wah, bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, murah hati itu masuk loh dalam kualifikasi seorang istri yang cakap.
Jadi ketika dia banyak mendapatkan untung, dia memiliki pemasukan begitu ya, hidup tidak berkekurangan. Ia akhirnya membagikan berkat bagi orang yang berkekurangan. Apa yang ia miliki tidak lantas ia genggam erat. Wah, kita mungkin pernah ketemu ya atau mendengar ada orang-orang yang pelit hidupnya. Kalau bisa ngeluarin sedikit tapi dapat banyak. Ya, genggam erat banget. Padahal gak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu istri yang cakap adalah istri yang bermurah hati. Tetapi bukan berarti akhirnya tidak memikirkan apa kepentingan keluarganya. Bukan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dia membagikan berkat kepada orang lain dari hal yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerdik saja tidak cukup. Karena jika hanya cerdik tetapi tidak memiliki kemurahan hati, maka akan jatuh pada keserakahan. Seseorang yang cerdik melihat peluang tetapi tidak dibarengi dengan kemurahan hati, dia hanya akan menjadi seorang yang serakah. Perkataan yang keluar dari mulutnya juga adalah perkataan berkat. Berbicara dengan bijaksana dan ramah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan seorang tokoh yang bernama Abigail. Dia adalah istri dari Nabal yang kemudian menjadi istri daripada Daud. Saat Nabal melakukan kesalahan kepada Daud, saat itu Daud meminta pertolongan daripada Nabal, tetapi Nabal gak mau ngebantuin tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya Daud udah mulai memikirkan, wah gak bener ini, mereka udah merancangkan harus dikasih hukuman. Tetapi sang istri ini, Abigail ini tahu apa yang dilakukan suaminya itu gak tepat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Abigail ini pergi menghadap ke Daud. Dia meminta maaf kepada Daud untuk kesalahan yang suaminya telah perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu engkau tahu tentang hal ini, apa yang ada dalam bayangan engkau? Saya ngebayangin, wow, keren banget ya. Istrinya mau langsung datang, mewakilkan suaminya dan meminta maaf kepada Daud. Saya ngebayangin kalau ada di zaman sekarang istri-istri yang akan lebih dahulu menyalahkan suaminya. Atau akan lebih setuju dengan suaminya yang berlaku yang tidak benar. Tetapi Abigail menjadi satu sosok istri yang menunjukkan bahwasannya dia cakap hatinya. Dan dia mewakilkan sang suami untuk meminta ampun dan akhirnya tidak terjadi penghukuman itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Abigail juga layak disebut sebagai istri yang cakap? Dia memahami kondisi, ia mengeluarkan perkataan yang benar, bukan perkataan yang pedas. Dia mengambil langkah yang tepat, ia tidak menjelekkan suaminya juga. Tetapi dengan tulus meminta maaf atas hal yang suaminya lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada muncul ibu-ibu atau istri-istri yang mulai frustasi? Aduh, banyak banget tuntutannya ya cuantau. Kenapa pas saya lagi nonton inilah, pas saya dengerin khotbah inilah, ngomongin soal istri yang cakep pula. Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mulai ada yang berkata kayaknya gak mungkin deh contoh saya ini lahir dari oroknya emosian. Saya lahir dari oroknya egois. Saya emang dari dulunya yang begitu kasar, keras kepala. Gak bisa contoh, mau gimana pun saya udah pernah nyoba. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak bisa berkata seperti itu berkaitan dengan karakter. Ya, ada yang harus diterima. Tetapi kita gak bisa lantas berkata, iya harus terima dong, saya udah begini dari sononya. Ya harus diterima dong, apalagi udah menikah. Ibaratnya makanya ada perkataan kalau udah menikah itu ya udah pakai kacamata kuda. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika berkaitan dengan karakter, hal ini adalah hal yang bisa diusahakan untuk bisa dirubah. Berkaitan dengan karakter, hal ini adalah hal yang bisa kita usahakan
Sekalipun itu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini adalah hal yang bisa kita usahakan untuk kita ubah. Hal yang tidak bisa kita ubah sampai kita berjumpa dengan Tuhan itu adalah berkaitan dengan gender. Engkau gak bisa milih lagi nih mau jadi laki-laki atau perempuan, bukan? Engkau juga gak bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana, gak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan karakter. Ini juga untuk para suami ya. Karakter bisa diubah. Pertanyaannya mau atau enggak untuk mengusahakan untuk mengubah hal tersebut. Bapak Saudara sekalian, karena itu menjadi istri yang cakap dalam karakter adalah suatu keniscayaan, suatu kemungkinan kok bisa walaupun susah. Tetapi jangan sampai hanya ada istri yang lipat tangan, menengadahkan kepalanya ke atas, lalu menaikkan doa kepada Tuhan setiap malam. Tuhan, saya mau jadi istri yang cakap, tetapi tidak dibarengi dengan satu usaha yang nyata. Gak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudara. Cuman tahu oh iya yang cakap seperti ini. Tetapi dia gak mengusahakannya dari hati harus seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi dikatakan cerdik, cermat, cerdas, rajin, semangat, ramah, bijak kata-katanya, lemah lembut. Itu menjadi satu hal yang bisa kok dilakukan. Bisa dihasilkan. Kenapa bisa dihasilkan? Landasannya cuma satu. Kecakapan itu juga berkaitan dengan takut akan Tuhan. Bapak Saudara sekalian, tahu drama Korea yang sedang tenar saat ini? Judulnya A World of Married Couple. Dikisahkan sang dokter bernama Sun Wo memiliki suami yang akhirnya selingkuh. Sang istri mengetahui pernikahannya itu lagi dalam masalah. Dan dia tahu suaminya itu melakukan hal yang tidak benar. Lalu akhirnya ia gak tahan dan mencari jalan supaya pernikahannya tetap utuh dan suaminya kembali lagi sama dirinya. Apa yang dia pikirkan sebagai jalan keluar? Awalnya mungkin mulus ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ternyata pada akhirnya menghancurkan suaminya sendiri dan kehidupan rumah tangganya pun hancur. Dikisahkan karakter dari Sun Wo ini adalah perempuan yang kuat. Dia perempuan yang cakap sebagai seorang istri. Dia bisa bangun pagi, memenuhi segala kebutuhan daripada suami dan anaknya, lalu pergi bekerja sebagai seorang dokter. Keren gak? Keren ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia juga seorang pekerja. Tetapi apa yang membedakan kecakapannya dengan kecakapan dari istri yang dituliskan, dijabarkan dalam Amsal 31. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun memang itu hanya sebuah drama, kok saya yakinnya ada sebuah realita nyata terjadi juga. Perbedaan antara istri yang tidak di dalam Kristus dan istri yang ada di dalam Kristus itu nyata. Landasan seorang istri dapat terus berdiri teguh adalah karena takut akan Tuhan. Kalau dalam kisah-kisah tadi yang drama Korea itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Sun Wo ini akhirnya hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ya, dia memikirkan dengan pikirannya sendiri, dia mengusahakan dengan usahanya sendiri. Mungkin jadi pengalamannya seperti apa, itu yang jadi pilihannya. Tapi buat seorang yang cakap di dalam Kristus, landasannya bukan pengalaman. Landasannya bukan seberapa lama engkau sudah menjadi seorang istri. Tetapi landasan yang terutama adalah takut akan Tuhan. Dan engkau akan menjalaninya dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Amsal 1 ayat 7 mengatakan hal tersebut. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mau banyak baca buku psikologi, mau banyak baca buku tentang seni kehidupan berumah tangga. Tapi kalau kita tidak akan takut akan Tuhan, itu semua tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang bermakna di dalam kehidupan keluarga. Mau engkau banyak baca artikel, apapun itu, untuk keluarga Anda. Tapi kalau engkau tidak lebih banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, itu tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan engkau dan saya. Ibu saudara sekalian, takut akan Tuhan akan membuat kita kuat dan teguh menjalani kehidupan. Karena ketika kita dibenturkan dengan realitas dan tuntutan, impian yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, apa alasan kita untuk terus bisa mengusahakan yang terbaik kalau bukan Tuhan yang jadi landasan hidup kita? Di dalam takut akan Tuhan ada sebuah dimensi, yaitu taat, tunduk. Ketundukan itulah yang mendorong seseorang untuk berubah. Ketundukan pada Tuhan membuat seseorang tetap kuat meski pasangannya tidak seideal harapan atau angan-angannya. Ketundukan pada Tuhan akan membuat dia dapat mengekang keegoisannya dan tunduk pada suaminya sebagai kepala keluarga. Sekalipun sang suami punya kekurangan, sekalipun suaminya gak seideal yang dia pikirkan, tetapi ketundukan kepada Tuhan akan membuat engkau dan saya sebagai seorang istri akan menghormati sang suami. Luther berkata, karunia terbesar dari Tuhan adalah pasangan yang ramah, saleh, dan takut akan Tuhan, serta mencintai keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu jangan pernah menunggu pasangan kita untuk berubah terlebih dahulu baru saya berubah. Tetapi berubahlah diri kita terlebih dahulu. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah melakukan banyak perubahan, lalu kita menengok ke belakang, kita melihat kok suami saya masih tetap begitu, kok keluarga saya masih tetap begitu. Lalu kita akhirnya kecewa. Tapi walaupun engkau terus melakukan perubahan yang terbaik untuk keluargamu, landasilah hal tersebut karena engkau takut akan Tuhan. Itu tidak akan membuat hati Anda kecewa. Itu tidak akan membuat hati Anda capek waktu melakukan segala hal yang terbaik untuk keluarga Anda. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kita undur dan putus asa. Lakukanlah semua itu karena takut akan Tuhan. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan, bukan untuk suami lihat, bukan supaya anak-anak bangga. Tapi karena ada proses dan usaha yang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Buah itu pasti akan tumbuh. Suami akan merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan akhirnya mengapresiasi istrinya. Apa yang telah dilakukan kerja keras istrinya pasti akan dilihat. Sekalipun mungkin akhirnya harus bekerja keras, tetapi sang suami pada akhirnya akan merasakan rumah bukan cuma sekedar house, tetapi home. Bukan cuma sekedar house, tetapi home bagi anak-anaknya juga. Memang menjadi istri tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga menjadi suami ya, tidak mudah. Karena biarlah kita bersama-sama menundukkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Pemulihan dalam keluarga dapat terjadi karena kemauan untuk tunduk pada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika perhatianmu tidak diperhitungkan, tidak apa. Tuhan memperhitungkan jerih lelahmu. Berkacalah dan pandanglah kepada Kristus. Ketika dia datang di dalam dunia, dia tidak dilihat, dia tidak diingat. Tapi dia terus melakukannya karena dia tahu tujuannya baik. Karena dia tahu ada satu rancangan yang harus dia lakukan dan nyatakan. Berkacalah pada Kristus untuk hal yang telah dia lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, suami, mari doakanlah istrimu. Jangan salahkan terus-menerus istrimu.
Sudah berapa tahun kita hidup dalam rumah tangga, tetapi hanya penuh dengan saling menyalahkan. Ini waktunya untuk sang suami, doakanlah istrimu. Para istri, mintalah kepada suamimu. Dan mintalah untuk mereka terus mendoakan dengan setia. Tetapi jangan lupa, para istri, mintalah kepada Tuhan hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, hati yang mau menghormati suami, sekalipun mungkin dia tidak ideal. Tidak pernah ada alasan untuk seorang istri akhirnya tidak menghormati suami. Karena Tuhan menciptakan keluarga, suami sebagai pemimpin yang harus dihormati oleh seorang istri. Untuk para muda-mudi, doakanlah supaya engkau memiliki pasangan hidup yang memiliki kecakapan, karakter dan takut akan Tuhan. Dan engkau para pemudi, biarlah engkau berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan. Karena itu mari saling support di dalam keluarga. Suami, supportlah istrimu. Istri, dukunglah suamimu dalam segala kondisi saat ini. Jika suamimu gagal dalam usaha, jangan ditinggalkan atau menyalahkan. Seseorang yang takut akan Tuhan akan melahirkan kecakapan pemikiran, perilaku dan perkataan yang akan menyejukkan suaminya dan anak-anaknya. Ingatlah selalu bahwa istri dimandatkan oleh Allah untuk menjadi seorang penolong bagi suami. Dan suami dipanggil untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih. Ketika keluarga bisa saling support, berkat daripada Tuhan dan kebahagiaan akan lahir di dalam keluarga Anda dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, letakkanlah keegoisan diri kita. Jika kita selama ini hanya menjalani pernikahan yang sudah berpuluh tahun dengan saling menyalahkan, apa yang akan kita wariskan kepada anak kita nantinya? Jalanilah kehidupan pernikahan ini karena kita memandang pada Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki kecakapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami boleh mengevaluasi hati kami sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami, mungkin kami jauh daripada kualifikasi seorang istri yang cakap ya Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan ini boleh diberitakan oleh hamba-Mu yang mungkin masih belum terlalu banyak pengalaman. Tapi firman Tuhan adalah firman yang tetap berkuasa. Firman Tuhan yang akan menjadi guidance hidup kami. Penuntun jalan hidup kami sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang ibu. Tolong kami Tuhan, agar setiap kami bisa menjadi istri yang cakap, yang menenteramkan kondisi keluarga. Melalui tangan kami boleh terampil. Melalui hati kami boleh memperlihatkan Kristus. Melalui mata kami boleh melihat hal-hal yang tepat. Dan kami boleh menjadi penolong suami kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menuntun dan menyertai kami. Kalau kami mau melakukannya mulai hari ini. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan nanti di depan. Tapi kami tahu Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa melakukannya dan mengusahakannya. Saat ini kami juga berdoa untuk para suami dan anak-anak. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan para suami dan anak-anak. Untuk boleh saling mensupport istri. Dan menjadi pemimpin dan menjadi anak yang bangga akan keberadaan istrinya. Keberadaan ibunya di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang boleh menolong kami, membuat kami mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami bisa melakukannya
karena kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah bagi setiap keluarga kita. Bahkan di dalam ujung khotbah tadi bukan hanya bagi keluarga atau suami istri, tapi juga bagi muda-mudi yang ada. Biarlah kita terus berdoa supaya saat ini yang sudah berkeluarga, keluarganya menjadi keluarga-keluarga Allah yang juga memancarkan kemuliaannya. Dan yang belum, biarlah kita boleh menemukan satu pasangan yang takut akan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang seluruh jemaat sekalian untuk berdoa bersama-sama. Seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.